Halo Sobat Kebun, gimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Nah, kali ini aku mau berbagi tips menanam bunga mawar di kebun. Jadi banyak banget kemarin yang nanya-nanya, Mas gimana cara nanamnya? Mas media tanamnya apa? Mas pemukanya gimana? Mas pengendalian hamanya gimana? Oke, mari kita bahas satu persatu kawan-kawan. Yang pertama, fungsi bunga mawar di kebun adalah selain sebagai keindahan yang ada di kebun juga sebagai refugia atau tanaman pengalih. Jadi dengan adanya bunga-bunga yang cantik seperti ini, hama-hama yang niatnya mau menyerang tanaman kebutuhan kita atau tanaman pangan kita, itu dia akan beralih ke bunga-bungaan ini. Jadi dia akan mengalihkan perhatian si hama. Selain itu, bunga mawar juga punya manfaat yang banyak sekali dan ini sudah dipakai di beberapa negara untuk produk-produk kecantikan, untuk mengurangi peradangan, untuk menghindari penuaan dini, untuk obat dari beragam penyakit yang ada di tubuh manusia. Jadi banyak banget manfaatnya ya kawan-kawan. Nah, hal pertama yang harus disiapkan adalah media tanam. Biasanya sih aku nyambur sendiri media tanamnya karena media tanam ini sangat penting sekali untuk pertumbuhan si mawar. Ini sekam bakar, yang kedua ini sekam mentah, terus yang ini adalah kompos. Kompos, tapi kalau teman-teman nggak ada kompos bisa juga pakai pupuk kandang. Tapi pastikan pupuk kandangnya sudah matang karena kebanyakan pupuk kandang yang dijual di luar sana di mamang-mamang itu dia masih ada proses fermentasi. Karena kalau kita buka itu bungkusnya atau hawa di dalam bungkus pupuk kandangnya itu masih panas, itu berarti masih ada proses fermentasi. Dan biasanya kalau kita campurin langsung terus kita pakai nanam, tanaman kita akan kering, mati, dan karena nggak kuat proses fermentasi itu masih panas banget, jadi si akar tanamannya nggak kuat. Oke, pastiin dulu dia udah adem kalau pupuk kandang. Kalau kompos juga gitu, ini kompos sudah saya ayak jadinya halus. Kompos yang kalau teman-teman pengen tahu cara buat komposnya bisa di link deskripsi atau di card di atas ya, diklik aja. Terus saya merekomendasikan pakai tanah baik itu tanah lembang atau tanah merah, atau kalau teman-teman nggak ada tanah lembang atau tanah merah bisa pakai tanah yang ada di pekarangan yang lapisan paling atas, namanya topsoil. Oke, kita campur sampai benar-benar rata. Kita campur semuanya. Nah, oke, kita campur terus sampai dia benar-benar menyatu. Saya biasanya juga pakai ini pupuk organik juga, pupuk guano. Jadi si pupuknya itu berasal dari kotoran kelelawar. Jadi kayak gini, ini kotoran kelelawar yang sudah diolah. Dan ini organik. Ini sangat bagus sekali buat media tanam yang mau kita pakai. Jadi nggak usah banyak-banyak. Kali ini saya menyamperin ini cukup segenggam aja. Nanti kita campur lagi. Kalau teman-teman nggak ada juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Jadi ini untuk makin memperkaya aja si unsur hara yang ada di dalam media tanam yang kita buat. Kalau dikepel airnya nggak netes gitu aja. Jadi kita aduk-aduk lagi jadi sampai dia lembab. Nah, kayak gini. Nah, ini sudah basah, tapi tidak terlalu basah. Dan ini bagus untuk kita simpan dulu selama seminggu. Paling cepat seminggu ya teman-teman. Kalau saya biasa sebulan nyimpennya. Sampai kadang si sekam padinya, sekam mentahnya ini ada beberapa yang tumbuh. Dan itu adalah indikator bahwa media tanam ini sudah siap. Kalau sekam-sekam padinya ini sudah tumbuh, itu indikator media tanam ini sudah siap dan bagus. Dan kalau di kebun biasanya aku nyampurnya sekaligus banyak seperti ini, biar nanti nyetok media tanam itu selalu ada. Jadi stok media tanam itu selalu ada di kebun. Jadi kalau kita mau nanam tinggal ambil aja, jadi nggak usah fermentasi lagi. Jadi lebih gampang sih kawan-kawan. Jadi setelah seperti ini, biasa saya diamkan dulu. Kira-kira minimal sebulan sih biasanya sampai dia benar-benar tercampur dengan baik, bakteri-bakteri di dalamnya itu sudah siap untuk ditanami dan baru itu kita tanam. Gitu kawan-kawan. Hal nomor 2 yang harus disiapkan ketika kalian mau nanam mawar adalah bibit.
Bibit ini susah-susah gampang sih kawan-kawan untuk memperlakukannya. Jadi kalau mau gampang ya beli yang ada di toko tanaman yang dekat rumah kalian. Jadi gampang. Jadi dia ada medianya ketika kalian bawa pulang ke rumah. Namun kan kadang jenis-jenis mawar yang kita ingini itu di toko kembang dekat rumah itu nggak ada. Makanya mau nggak mau harus beli online. Nah kalau aku kemarin ini ada beberapa yang beli online. Dan ini ketika datang itu tanamannya sudah pada layu, bunga-bunganya sudah pada letoy karena memang dikirim tidak menggunakan media tanamnya. Jadi akarnya sudah kering, terus daun-daunnya juga ada pada letoy, pada menguning. Nah, jadi setelah datang dibuka kardusnya, paketnya, terus disiram vitamin B1 supaya akarnya tidak stres. Terus diteduhkan dulu, baru keesokannya atau 2 hari lagi dipindah. Nah kemarin tuh banyak banget dapat pertanyaan kalau mas mawar saya kok nggak berbunga, mas mawar saya kok jarang berbunga. Itu biasanya seperti ini kesalahannya teman-teman. Jadi ini kalau kita beli mawar baru itu kan biasanya di sini ada batang utama. Ini ada batang utama. Dan mawar yang berbunga itu, nah itu hasil tempelan di sini nih. Ini hasil tempelan dari mata tunas dari mawar impor biasanya. Nah si ini tuh batang utamanya itu mawar-mawar lokal yang dia batangnya gede, akarnya bagus, tapi dia jarang berbunga, biasanya seperti itu. Nah ini dicombine antara si ini yang perakarannya bagus, batangnya bagus, dicombine dengan mawar-mawar impor. Jadi dia akan menempel di sini dengan perakaran yang bagus, dengan nutrisinya yang akan terserap dengan baik dan dia akan tertransfer ke batang-batang ini. Nah biasanya mawar-mawar yang tidak berbunga itu muncul tunasan dari batang utama ini. Namanya shaker atau tunas air kalau di tanaman tomat itu. Nah, ketika tunas itu muncul di sini atau di sini atau di sini, bukan dari cabang yang udah hasil tempelan ini, itu biasanya dia akan tumbuh besar ke atas, tapi dia nggak akan jarang berbunga karena ini mawar aslinya, mawar lokal yang biasanya dipakai untuk itu. Itu sih biasanya seperti itu kawan-kawan. Kalau teman-teman nanam mawar, dan ini baru aku beli seminggu yang lalu, dan ini sengaja aku diamkan dulu beberapa saat supaya dia dapat aklimatisasi, dapat penyesuaian suhu dengan tempat barunya dia. Nah setelah dia tumbuh baik, nggak ada yang layu, nah biasanya akan ada daun-daun kuning seperti ini dikit, nggak apa-apa sih, daun-daun kuning yang nah kayak gini, ini biasanya bisa nggak apa-apa, ini rontok sedikit apa, tapi tunas-tunas barunya bagus. Jangan lupa ketika sudah pindah tanam siramin dengan vitamin B1 ya, atau kalau teman-teman nggak ada itu air cucian beras juga bisa, yang sudah difermentasi bagus, yang baru juga bagus. Itu karena di situ kandungan B1-nya juga banyak, akan mengurangi stres tadi si akar tanaman yang baru kita pindahkan. Karena kalau kita beli ini kan medianya itu sekam mentah semua ya kawan-kawan. Nah itu kan biasanya dia tunasnya tuh, nah ini kan ada 2 tunas nih. Ada 2 tunas, ini tunas 1, ini 2 batang. Tapi dia tumbuhnya dari si batang, dari tunas yang dihasil sambungan. Bukan dari batang utama. Nah ketika itu tumbuh di sini sih nggak apa-apa, nanti akan bercabang-cabang terus kayak ini. Nah kayak ini tuh setelah dia berbunga, dipangkas di sini. Setelah dipangkas dia akan keluar tunas baru. Nah ketika sini dipangkas itu akan tumbuh tunas-tunas. Mana dia? Ya, kelihatan ya. Nah ini ketika di sini dipangkas, itu dia akan tumbuh tunas-tunas baru. Nah ini tunas barunya ada berapa itu? Ada 1, ada 2, ada 3. Ada 3 di bawah. Nah itu ada 3. Ada tunas barunya tumbuh ketika itu dipangkas. Nah teman-teman harus rajin mangkas ya. Setelah bunga itu kering, itu harus dipangkas supaya nutrisinya nggak terserap ke situ. Nah yang selanjutnya adalah masalah pemupukan. Jadi tanaman mawar ini sama seperti tanaman-tanaman lain yang ada di kebun. Ini selalu saya siram dengan fermentasi air cucian beras, dan kadang-kadang saya juga sering kasih dia dengan bubuk kopi, bubuk seduhan, bekas seduhan kopi seperti ini. Itu bagus banget buat mawar karena dia itu butuh tanah yang gembur tapi cenderung asam, lebih ke asam gitu. Jadi pH-nya 6 itu dia cocok banget untuk mawar ini. Jadi kopi ini sangat membantu untuk menjaga pH
media tanam yang ada di mawar itu supaya sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan dia juga bisa jadi anti hama gitu. Jadi tikus atau kucing itu tidak akan berak di pot yang kita tanamin mawar seperti ini kalau kita taburin bubuk kopi seperti ini. Dan dia juga sebagai pupuk organik juga ya, karena dia kaya akan nitrogen yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi buat kalian yang kopi edik atau penyuka berat kopi kayak saya, jadi kalian bisa kumpulin bubuk kopinya setelah diseduh, dan ini bisa dimasukin ke pot tempat mawar kalian. Nah, yang selanjutnya adalah pengendalian hama dan mikroorganisme pengganggu. Jadi mawar ini seneng banget dihinggapi oleh jamur dan penyakit. Utamanya mawar itu emang dari jamur sih. Biasanya dia akan nyerang ke daun, dan daunnya biasanya akan ada black spot disease namanya kalau nggak salah. Jadi daunnya itu ada bercak-bercak hitam, gosong kayak karatan. Nah itu ulah si parasit dari jamur itu. Dan aku biasanya nyemprotnya itu dengan selain dengan air bawang putih yang sudah direndam atau air tembakau yang sudah direndam, itu dirotasi aja sih kawan-kawan, sama seperti tanaman lain yang ada di kebun. Namun untuk pengendalian jamur biasanya aku pakai ini baking soda, dan ini selalu ada di rumah karena biasanya aku pakai untuk sterilisasi dari tanaman buah atau sayuran yang misalnya masih beli di pasar. Itu direndam dulu dengan baking soda, terus dicuci, dan bilasan terakhirnya itu dengan air matang. Biasanya untuk salad sayuran yang saya makan mentah itu seperti itu. Dan itu juga saran dari teman-teman yang ngerti tentang kesehatan gizi gitu loh. Dan alhamdulillah selama ini sih baik. Dan untuk nyemprot tanaman juga bisa. Dan ini aku pakai untuk nyemprot tanaman anggur, tanaman mawar, supaya dia terhindar dari jamur. Dan dosisnya adalah 1 sendok teh itu untuk 1 liter air, dilarutkan terus disemprotkan. Nah ini aku rotasi, misalnya hari Minggu ini pakai air ini baking soda, minggu depannya pakai air rendaman bawang putih, minggu depannya lagi pakai air dari rendaman daun mimba, terus minggu depannya lagi dengan air rendaman tembakau. Jadi harus selang-seling supaya si hama yang ada di kebun kita itu tidak kebal dengan satu jenis pestisida nabati. Dan baking soda ini juga salah satu pestisida yang ramah lingkungan ya, karena dia gampang terurai dan tidak menimbulkan residu seperti pestisida kimia yang sintetis yang ada dijual di pasaran. Nah kalau kawan-kawan nggak ada yang kiloan seperti saya, kalian bisa pakai baking soda yang dijual di toko bahan-bahan kue, dan sama aja penggunaannya 1 sendok teh untuk 1 liter air. Nah kalau teman-teman nggak ada baking soda, bisa juga pakai baking powder. Nah kalau baking powder biasanya dosisnya aku 2 kali lipat, 2 sendok teh untuk 1 liter air, karena baking powder itu biasanya sudah dicampur dengan bahan-bahan lain. Nah setelah itu disemprotkan, dan penyemprotannya itu paling bagus adalah pagi antara jam 7 sampai jam 9. Kalau sore itu jam 3 sampai jam 5 sore ketika masih ada matahari. Itu kita semprotkan ke tanaman kita. Ini berlaku untuk semua tanaman ya, mawar, tanaman sayur atau anggur atau tanaman-tanaman hias yang lain. Itu seperti itu kalau aku di kebun biasanya. Jadi ini kita semprot sampai ke balik-balik daun juga. Harus kita ratakan dari atas daun, balik daun, itu semuanya harus merata. Langkah selanjutnya adalah, karena mawar ini adalah tumbuhan merambat, ada juga mawar yang perdu, mawar yang bersemak itu, kalian harus kasih penyangga. Nah kalau di sini aku biasa buat dari penyangganya itu seperti itu, dari bambu juga bisa, apapun yang bisa buat rambatan si mawar. Atau kalian bisa juga pakai wire mesh. Ini adalah besi yang biasa dipakai ngecor bangunan itu. Ini aku pakai yang 6 mili, dan itu juga bisa untuk pegangan si mawar untuk merambat. Jadi nanti tanaman kita akan tumbuh dengan baik. Nah itu tadi beberapa tips untuk menanam mawar, mulai dari menyiapkan media tanam, mulai dari pembibitan, gimana memperoleh bibit dan memperlakukan bibit setelah kita beli online, terus cara pemupukannya, terus cara pengendalian hamanya, dan yang terakhir adalah tips untuk memberi rambatan kepada si mawar.
Semoga saja video singkat ini bermanfaat buat kawan-kawan yang masih gagal terus menanam mawar karena mas kok nggak berhasil-berhasil nih mas, kok mawarku banyak kutu putihnya mas, kok mawarku mati mengering mas, kok mawarku daunnya bercak-bercak terus mati. Nah itu tadi penyakit-penyakit mawar itu banyak banget kawan-kawan. Apalagi ketika musim hujan seperti ini. Jadi kalian harus tetap perhatikan pH tanahnya seperti apa. Jangan terlalu asam banget, jangan sampai di bawah 5 atau jangan juga terlalu atas. Jadi kalian harus sesuaikan dengan kebutuhan tanaman yang kita tanam. Semoga saja bermanfaat. Dan satu hal penting yang ingin saya sampaikan di sini adalah bunga itu nggak mengenal gender. Jadi tidak hanya untuk kaum wanita saja, tidak hanya untuk kaum pria saja. Jadi bunga itu memang universal karena keindahan itu memang sebuah anugerah yang universal. Jadi bisa dinikmati oleh siapa saja. Gitu kawan-kawan. Semangat terus ya berkebunnya. Kalau masih gagal coba lagi dan coba lagi. Karena menanam itu mengajarkan kepada kita tentang sebuah kesabaran. Selamat berkebun.